Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat datang kembali di kelas Miss Diana. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat dan baik ya. Karena kalian sehat dan baik, maka Miss harap dalam mengikuti pembelajaran kali ini kalian mengikutinya dengan semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, agar pembelajaran yang kita lakukan ini berkah dan juga bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Miss akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya, agar Miss jauh lebih mengenal kalian. Oke. Aurel? Ada. Bagas. Bagas ada Bagas? Oh iya ada. Cantika. Zahratul. Nah, alhamdulillah ya, hari ini kelas kita lengkap. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, Miss minta coba kalian tutup mata. Kita semuanya tutup mata ya. Kita tutup mata bareng-bareng selama 10 detik. Ayo kita tutup mata, jangan ada yang curang ya. Semuanya tutup mata. Kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semuanya boleh buka mata. Miss, ngapain sih tadi kita tutup mata? Pasti di antara kalian ada yang bertanya seperti itu kan? Nah, kegiatan tadi itu berhubungan dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Tapi sebelum memulai pembelajaran, Miss mau kalian membagikan apa yang kalian rasakan ketika kalian menutup mata. Nah, siapa yang ingin bercerita? Oke, baik, Cantika, silahkan. Nah, betul ya, ketika kita menutup mata, yang kita lihat hanya warna hitam atau bayangan gelap. Oke, sekarang apa yang kalian rasakan ketika kalian membuka mata? Ayo. Iya, email, silakan email. Bagus. Jadi, ketika kita membuka mata, kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Kenapa ya hal itu bisa terjadi? Ketika kita menutup mata, artinya kita menutup akses cahaya untuk masuk ke mata, sehingga kita tidak dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan ketika kita membuka mata, cahaya masuk ke dalam mata kita, sehingga kita bisa dengan jelas melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Oke, jadi ada yang sudah tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Bagus semuanya, betul sekali ya. Hari ini kita akan belajar mengenai cahaya dan alat optik. Sebelum memulai pembelajaran, berikut adalah tujuan pembelajaran hari ini. Sebagai pengantar, Miss akan sedikit menjelaskan mengenai cahaya. Jadi, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium. Nah, cahaya ini bergerak dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi, kecepatan cahaya ini cepat sekali. Nah, seperti itu. Kemudian, benda-benda yang ada di sekitar kita ini terdiri dari 2 golongan, yaitu satu sumber cahaya, yaitu benda-benda yang dapat mengeluarkan cahaya, dan yang kedua adalah benda-benda gelap. Nah, benda-benda gelap ini adalah benda-benda yang tidak dapat menghasilkan cahaya. Benda gelap dibagi menjadi 3 jenis.
Yang pertama ada benda transparan. Benda transparan adalah benda yang dapat merambat luruskan cahaya secara keseluruhan. Yang kedua, ada benda buram. Benda buram adalah benda yang dapat merambat luruskan cahaya yang hanya sebagian. Dan yang ketiga adalah benda yang tidak dapat merambat luruskan cahaya. Oke. Jadi itu pengantar singkat dari Miss ya. Sekarang Miss mau kalian mengamati langit hari ini. Jadi kalian boleh keluar dari ruang kelas. Silahkan amati langit selama 2 menit. Setelah itu kembali lagi ke kelas ya. Silahkan. Oke, dari pengamatan yang telah kalian lakukan, apakah ada pertanyaan? Iya, Bagas. Wah, sangat menarik pertanyaannya. Pertanyaan dari Bagas, kenapa sih langit berwarna biru? Kenapa ya kira-kira? Oke, untuk menjawab pertanyaan Bagas, Miss mau kalian membentuk kelompok. Setiap kelompoknya beranggotakan 5 orang. Ayo cepat ya, bikin kelompok. Jangan berisik, nanti mengganggu kelas sebelah. Oke, semuanya sudah dapat kelompok ya. Silahkan duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing. Duduknya secara berurutan dimulai dari sebelah sini dengan kelompok 1 dan seterusnya mengikuti ya. Oke, untuk setiap perwakilan anggota kelompoknya boleh maju ke depan untuk mengambil peralatan yang akan kita gunakan dalam membuktikan sifat-sifat cahaya. Oke, jadi ada 3 percobaan yang akan kita lakukan. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan alat dan bahan ya. Selain alat dan bahan yang sudah didapatkan dari Miss minta untuk kalian menyiapkan kertas dan juga pena. Oke. Di alat dan bahan yang sudah Miss bagikan, di situ terdapat kertas instruksi untuk melakukan kegiatan praktikumnya seperti apa. Silakan kalian ikuti langkah-langkah tersebut. Oke, baik. Apakah semuanya sudah selesai melakukan percobaan? Oke, jika sudah selesai, silahkan kalian deskripsikan hasil pengamatan yang telah kalian lakukan pada kertas dan pena yang sudah kalian siapkan. Setelah itu, coba kalian bandingkan dengan literatur lainnya, baik itu buku paket yang kalian punya maupun dari internet. Deskripsi yang kalian tuliskan itu cocok dengan pembuktian sifat cahaya yang mana? Ya, silahkan ya dibandingkan dan kalian tuliskan. Percobaan pertama itu kalian membuktikan sifat cahaya apa? Dan percobaan kedua, kalian membuktikan sifat cahaya apa. Oke, jika sudah, silahkan alat dan bahan yang telah kalian gunakan, kalian rapihkan. Jika ada tumpahan-tumpahan air, silahkan kalian lap-lap terlebih dahulu. Lalu tetap duduk berkelompok ya. Sekarang kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil percobaan dan juga hasil diskusi yang telah kalian lakukan? Ayo, kelompok mana? Oke, karena tidak ada yang mau mempresentasikannya duluan, sekarang tanggal berapa ya?
Oke, karena sekarang adalah tanggal 7, jadi Miss minta kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil percobaan dan juga hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Jadi, dari praktikum yang telah kita lakukan, pada praktikum yang pertama, kita membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Karena benda yang kita gunakan itu merupakan benda bening, jadi cahaya yang dirambat luruskan itu seluruhnya, di mana sumber cahaya yang kita gunakan adalah senter. Kemudian pada percobaan yang kedua, kita membuktikan sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan. Nah, cahaya ini dapat dipantulkan ketika cahaya mengenai permukaan yang licin dan juga datar, di mana permukaan yang kita gunakan untuk memantulkan cahaya adalah sendok dan sumber cahaya yang kita gunakan adalah senter. Kemudian yang ketiga, kita melakukan percobaan, yaitu pembiasan cahaya. Pembiasan dapat terjadi ketika cahaya melewati dua medium yang memiliki kerapatan yang berbeda. Percobaannya dibuktikan dengan menggunakan gelas berisi setengah air setengah udara dan pensil, di mana pensilnya itu terlihat seolah-olah patah. Oke, dari diskusi dan juga presentasi yang telah kalian lakukan, kalian melakukan presentasi dengan sangat bagus dan apa yang kalian paparkan juga lengkap. Sehingga untuk pembelajaran kita kali ini, pembelajaran mengenai sifat cahaya, kita bisa menyimpulkan bahwa cahaya memiliki 4 sifat, betul. Yang pertama, dapat merambat lurus. Itu dibuktikan dengan percobaan yang pertama dengan menggunakan plastik mika, senter, dan juga kain hitam. Kemudian sifat cahaya yang kedua yaitu dapat dipantulkan. Betul ya, pembuktiannya dilakukan dengan percobaan yang kedua menggunakan sendok dan juga senter. Nah, kemudian sifat cahaya yang ketiga yaitu dapat dibiaskan. Nah, pembiasan ini sudah kita buktikan dengan percobaan yang ketiga, yaitu dengan mencelupkan pena ke dalam gelas yang berisi setengah air dan setengah udara. Pembiasan juga dapat dibuktikan, atau peristiwa pembiasan cahaya ini bisa kita lihat ketika ada pelangi. Kemudian tadi pertanyaan Bagas ya di awal, kenapa langit berwarna biru? Nah, kenapa langit berwarna biru itu berhubungan dengan pembiasan cahaya, di mana cahaya ini memiliki spektrum warna yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Spektrum warna ini tergabung ke dalam pelangi. Ada yang bisa menyebutkan warna pelangi itu apa saja? Iya, Aurel. Betul, Magiku Hibiniu. Magiku Hibiniu ya. Jadi ada 7 warna yang tampak oleh mata manusia. Nah, ketika cahaya matahari masuk ke bumi,
cahaya matahari ini akan bereaksi dengan partikel-partikel udara, sehingga akan menghasilkan pembiasan, di mana pembiasan yang akan terjadi ini adalah pembiasan warna biru, nila, dan ungu. Loh, kenapa yang kita lihat hanya biru? Kenapa yang kita lihat hanya biru? Karena mata manusia jauh lebih sensitif terhadap warna biru. Jadi, karena hal tersebut, kita melihat langit berwarna biru. Oke, dan sifat cahaya yang keempat atau yang terakhir adalah sebagai gelombang elektromagnetik. Betul ya? Oke, pembelajaran selanjutnya atau materi selanjutnya adalah mengenai pemantulan cahaya pada cermin dan juga lensa. Nah, untuk memperjelas materi ini, kalian bisa menyimak video berikut. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Dimensi berikut. Misalkan bidang XY merupakan permukaan cermin datar. Seberkas sinar datang melalui bidang YZ. Sinar ini akan memotong bidang XY di titik P. Dari titik P dapat dilukis garis normal sejajar dengan sumbu Z. Nah, sinar pantul pasti berada di bidang YZ, sama dengan sinar datang. Bukan seperti ini, atau seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan sinar datang, garis normal, dan sinar pantul berada pada satu bidang datar. Kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Perhatikan bidang dua dimensi berikut. Seberkas sinar datang dari sisi kiri atas ke kanan bawah. Sinar ini akan memotong sumbu X di titik P. Dari titik P dapat dilukis garis normal sejajar dengan sumbu Y. Nah, sinar pantul akan membentuk sudut yang sama dengan sudut datang terhadap garis normal. Bukan seperti ini, atau seperti ini. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sinar-sinar istimewa pada lensa cembung, guys. Ada 3 juga, sama seperti cermin. Nah, sebelum itu saya akan bahas lebih dahulu titik-titik penting pada lensa. Yang pertama disebut sebagai O. O itu disebut sebagai titik pusat lensa. Titik pusat lensa, itu tengah-tengah dari lensanya, pusatnya di mana. Kalau misalnya F, ada 2 jenis guys, F1 dan F2. Ya, F1 itu disebut apa? F1 itu disebut sebagai titik fokus aktif. Kalau F2, titik fokus pasif. Nah, F2 di sini, F1 di sini, dan 2F2 itu 2 kalinya, 2F1 itu 2 kalinya si F1. Nah, ada 2 bagian pada lensa. Yang pertama, bagian depan. Bagian depan lensa itu adalah bagian yang terdapat fokus pasif, yaitu bagian di mana sinar datang berasal. Ada F2-nya, tapi kalau F1, titik fokus aktif itu di bagian belakang lensa. Jadi bagian belakang lensa itu terdapat titik fokus aktif, di mana terdapat sinar bias, ya, hasil dari pembiasan. Nah, 3 sinar istimewa ini adalah yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui fokus, guys. Jadi ini sinar datang kita yang sejajar sama sumbu utama. Ini sumbu utama, jangan lupa garis horizontal yang memotong titik O, titik pusat lensa. Maka dia akan dibiaskan, ya, dibiaskan melalui fokus, yaitu fokus aktif F1. Makanya disebut sebagai aktif karena sinar biasnya lewat situ. Yang kedua, sinar datang melalui fokus seperti ini, ya, melalui fokus F2, maka akan dibiaskan sejajar sumbu utama, guys.
Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat lensa itu akan diteruskan lurus, guys. Jadi dia akan diteruskan lurus seperti ini. Nah, ini adalah tiga sinar istimewa yang kita punya. Adapun sinar-sinar istimewa yang perlu kita perhatikan ya, jangan lupa masih berlaku yaitu titik pusat optik, F2 titik fokus pasif, dan F1 titik fokus aktif. Jadi sinar-sinar istimewa pada lensa cekung, ya kita coba lihat ada 3. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Jadi kita lihat nih, sinar datang ini, dia akan dibiaskan tapi seolah dari fokus. Nah, ini seolah-olahnya berasal dari fokus. Ya, berarti kalau tadi kan kalau saya cembung itu kan dia akan menuju fokus F1. Nah, kalau ini enggak, dia disebarin. Berarti dia seolah-olah berasal dari fokus. Sinar kedua adalah sinar datang yang seolah-olah menuju fokus, ya. Dia sinar datang yang seolah-olah menuju fokus, maka dia akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi kita lihat sini, sinar datangnya itu dia seolah-olah ke fokus, maka dia akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat lensa, jadi ini sama kayak lensa cembung, maka dia akan diteruskan lurus. Ya, jadi 3 sinar ini yang akan berguna untuk pelukisan bayangan pada lensa cekung. Oke, ini adalah pertemuan kedua dengan materi yang masih sama, yaitu cahaya dan alat optik. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai cahaya dan sifat-sifatnya, juga pemantulan yang terjadi pada cermin dan juga lensa. Nah, kali ini kita akan mempelajari alat optik. Manusia memiliki alat optik, yaitu mata, betul sekali. Nah, mata ini tersusun atas beberapa bagian yang masing-masing bagiannya memiliki fungsinya masing-masing atau fungsinya sendiri. Nah, mata kita ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Lapisan luar ini berupa sklera yang akan membentuk kornea mata. Kemudian ada lapisan tengah. Lapisan tengah merupakan koroid, di mana koroid ini akan membentuk iris mata. Nah, lapisan yang paling dalam adalah retina. Selain mata, alat optik yang bisa kita jumpai di kehidupan sehari-hari itu ada kamera, kemudian kaca pembesar, kemudian ada mikroskop, teleskop. Kalian pernah nggak mengoperasikan salah satu dari alat optik tersebut? Nah, karena kecanggihan zaman, kamera ini tidak perlu lagi digital ya, karena di setiap HP kalian juga sudah ada kameranya. Karena kemarin kita sudah belajar mengenai pembentukan bayangan pada cermin dan juga lensa. Sekarang Miss mau tanya ke kalian, bagaimana bayangan bisa terbentuk pada mata kita? Dan bagaimana sih kita bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kita? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lebih jelasnya Miss akan putarkan video untuk kalian. Mata merupakan alat indera yang terdapat pada manusia yang secara konstan menyesuaikan pada jumlah cahaya yang masuk serta menghasilkan gambar yang kontinu yang segera dihantarkan pada otak. Ketika cahaya yang dipantulkan oleh suatu benda diterima oleh mata melalui kornea, aqueous humor, lensa, dan vitreous humor, kemudian diterima oleh retina. Rangsangan cahaya diterima oleh sel-sel reseptor, kemudian diteruskan ke sel saraf optik dalam bentuk impuls, kemudian rangsangan dikirim ke otak untuk diterjemahkan.
sehingga mata dapat melihat. Ketika mata melihat suatu benda, retina akan membentuk bayangan terbalik dengan ukuran lebih kecil daripada benda yang sebenarnya. Impuls saraf dan retina dikirim melalui syaraf optik ke pusat syaraf penglihatan di otak, kemudian otak mengubahnya dalam ukuran yang sebenarnya dan tidak terbalik. Oke, dari pengamatan video yang telah kalian lakukan, kalian bisa menjawab 2 pertanyaan Miss sebelum kalian menonton video ya. Silahkan kalian membentuk kelompok lagi dengan anggota 3 orang per kelompoknya. Oke, setelah kalian sudah berdiskusi untuk menjawab pertanyaan Miss tadi, coba kelompok mana yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini? Kelompok 3 mau? Ya boleh, silahkan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan Miss. Yang pertama, pertanyaannya itu bagaimana bentuk bayangan pada mata, dan pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara manusia dapat melihat. Yang pertama, dari video yang sudah kita tonton tadi, sifat bayangan yang kita lihat itu nyata, terbalik, dan diperkecil. Tetapi karena sudah ada pemrosesan di otak, maka yang kita lihat itu nyata, tegak lurus, dan seperti ukuran sebenarnya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara manusia dapat melihat? Hal itu terjadi ketika cahaya yang dipantulkan oleh suatu benda diterima mata melalui kornea, aqueous humor, lensa, dan petrus humor. Kemudian diterima oleh retina. Nah, rangsangannya tersebut diteruskan oleh sel-sel saraf optik dalam bentuk impuls, dan rangsangan dikirim ke otak. Betul ya, seperti apa yang dikatakan oleh kelompok 3, bayangan yang terbentuk oleh mata itu bersifat nyata, tegak lurus, dan sama seperti ukuran sebenarnya. Kemudian mata melihat karena adanya rangsangan cahaya yang diterima oleh organ-organ mata yang kemudian diteruskan oleh saraf optik menuju ke otak. Nah, di otak ini kita akan memproses informasi dari apa yang sudah masuk ke mata sehingga kita dapat melihat. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran mengenai cahaya dan alat optik sudah selesai. Dengan kalian dapat menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan, hal itu membuktikan bahwa kalian sudah mengerti dengan apa yang kalian pelajari. Kami sangat senang sekali dengan antusias kalian dalam mengikuti pembelajaran mengenai cahaya dan alat optik. Oke, sebagai bukti bahwa kalian sudah paham dengan materi ini, selain kalian dapat menyimpulkan, Miss ingin kalian membuat resume atau rangkuman tentang cahaya dan alat optik serta menjawab pertanyaan yang ada di buku paket pada bagian cahaya dan alat optik. Nah,
tugasnya dapat dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke, karena kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa, maka kita juga tutup dengan doa. Baik, doa untuk mengakhiri pelajaran dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.